Oke, selamat siang semuanya. Minggu ini kita tidak melanjutkan seri, tapi ini adalah khotbah lepasan, khotbah untuk mempersiapkan minggu depan, khotbah Paskah. Ya, jadi saudara, saya kembali mengingatkan hari Jumat adalah hari Jumat Agung, ya, hari yang pemerintah berikan untuk umat Kristen untuk beribadah sebelum pergi berlibur, saudara. Ya, jadi pastikan saudara, Tuhan berbaik hati taruh kita di bangsa ini, hari Jumat, hari libur, karena pemerintah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Oke, jadi pastikan saudara datang, dan hari Minggu saya akan melanjutkan dengan khotbah Paskah. It's finished, but it has started. Ya, apa yang Yesus selesaikan itu adalah garis awal kehidupan gereja Tuhan. Tapi sebelum sebelum minggu depan, saya ingin memulai dengan satu topik yang saya rasa sangat penting buat kita semua. Topik ini mungkin sudah sering kita dengar dan sudah sangat familiar. Bahkan passage atau teks yang akan kita pelajari sama-sama itu merupakan teks yang sangat biasa dari perumpamaan Tuhan Yesus. Dan bahaya dari sesuatu yang biasa adalah karena kita pikir kita tahu, kita pikir kita sudah mendengar ceritanya berulang kali, kita pikir kita sudah hidup di dalamnya. Tapi mari kita melihat hari ini kepada perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas pasal 15 dengan kacamata yang segar, yang baru. Dan saya percaya Roh Kudus akan berbicara buat setiap kita. Hari ini saya akan membagikan tentang hati buat yang terhilang. Sebenarnya apa yang kita akan pelajari itu berasal dari Lukas pasal 15. Lukas 15 berisi 3 perumpamaan Yesus yang sangat terkenal. Dimulai dengan domba yang hilang. Kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang dirham yang hilang. Kemudian perumpamaan yang paling terkenal di seluruh perjanjian baru menurut saya yaitu anak yang hilang. Nah, mari kita akan melihat dasar atau alasan mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ketiga perumpamaan ini. Dimulai dari Lukas pasal 15 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya, katakan biasanya. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan sama-sama dengan mereka. Nah saudara, ayat yang pertama dikatakan kebiasaan Yesus. Dikatakan Yesus biasa didatangi sama pemungut cukai dan orang berdosa untuk datang dan makan sama-sama dengan dia. Nah saudara perlu mengerti mengapa orang-orang ini terutama ahli Taurat dan orang Farisi begitu benci dengan kalangan yang biasanya datang kepada Yesus. Nah saudara, pemungut cukai ini kalau zaman itu ini bukan hanya sekedar pegawai atau bekerja buat penjajah, buat orang Romawi. Tapi mereka ini lebih seperti pengusaha saudara. Mereka ngebid, mereka ini ikut tender pajak di setiap lokalitas mereka. Dan yang menang, ambil contoh saudara, si Sakeus yang kita sering dengar, pemungut cukai. Let's say Sakeus menang di Yeriko, untuk daerah Yeriko ditenderkan saudara. Dan let's say dia menang tender pemerintah Romawi, dia bayar 5 miliar. Dia dapat seluruh kawasan Yeriko, dia tarik pajaknya. Tentu tidak ada pemungut cukai yang mau rugi saudara. Kalau dia bayar pemerintah Romawi 5 miliar, kalau perlu dia tarik pajak 20 miliar, kira-kira seperti itu. Ya, dan dia lakukan segala cara dengan backup pemerintah Romawi, untuk pemerintah Romawi dapat pajak, dan dia juga tambah kaya. Itu sebabnya pemungut cukai adalah pribadi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Terutama oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang sungguh-sungguh merasa ini adalah orang yang paling tidak layak. Orang Farisi saudara,
pemungut cukai tidak diizinkan untuk masuk sinagog, saudara. Oke? Menurut sejarah, saudara, perempuan berdosa, pelacur masih masuk sinagog tapi tidak pemungut cukai. Mereka orang Farisi mengeluarkan peraturan, berbohong di hadapan pemungut cukai tidak dianggap berdosa. Oke, ya, ini saking luar biasanya golongan ini. Nah, saudara, dengan mengerti hal ini, oke, backgroundnya, dan pada waktu Yesus ini bukan dianggap Mesias, saudara. Yesus dianggap rabi orang Yahudi. Jadi seorang rabi Yahudi suka kumpul sama orang-orang model begitu. Ini membuat bersungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Karena dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, atas dasar ini, lalu ia mengatakan 3 perumpamaan kepada mereka. Ada 3 perumpamaan. Nah, saudara, perumpamaan ini tidak pernah diberi nama oleh Yesus. Tapi diberi nama di dalam Alkitab saudara. Apakah saudara baca Alkitab bahasa Inggris ataupun Alkitab bahasa Indonesia ada namanya. Nah, nama yang biasa kita dengar, nama perumpamaan yang pertama adalah domba yang hilang. Nama perumpamaan yang kedua adalah dirham yang hilang. Nama perumpamaan yang ketiga adalah anak yang hilang. Nah, saudara, karena ini toh manusia yang memberikan nama, saya usul namanya diganti, saudara, karena nama ini tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan lewat perumpamaan ini. Jadi saya sedikit mengubah namanya. Nama perumpamaan yang pertama adalah gembala yang kehilangan domba. Perumpamaan yang kedua adalah wanita yang kehilangan dirham. Perumpamaan ketiga adalah bapak yang kehilangan anak. Sudah katakan hampir sama Pak, ini cuma permainan kata-kata. Ada bedanya saudara. Seringkali kita fokus kepada domba yang hilang yang satu. Kita lupa perumpamaan ini menjawab pertanyaan orang Farisi, kenapa Yesus suka kumpul sama orang-orang berdosa? Jawabannya, sebagai gembala dia merasa kehilangan domba, seperti wanita dia seperti kehilangan uangnya, dan sebagai bapak dia seperti kehilangan anaknya. Saudara, ketiga perumpamaan ini menjawab hatinya Tuhan dengan apa yang dia lakukan dengan orang yang berdosa. Mari kita lihat perumpamaan yang pertama. Dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah saudara, saya memberikan dengan warna lain beberapa kata di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, ia kehilangan. Ada gembala yang kehilangan 1 ekor. Nah, hitungan ekonomisnya ini tidak masuk akal saudara. Kalau saudara punya 100 domba, saudara peternak, sekalipun saudara nggak ngerti domba, saudara peternak, saudara punya 101 hilang, meninggalkan 99 sangat beresiko. Karena saudara bisa kehilangan 99 dan tidak dapat yang satu. Saudara, apa yang Tuhan lakukan dengan memberikan perumpamaan ini adalah dia mengambil resiko untuk datang dan memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Dia meninggalkan 99, itu hatinya Tuhan, untuk cari satu yang sesat itu, perhatikan baik-baik, sampai ia menemukannya. Bukan sampai ia capek, tapi sampai ia menemukannya. Itu hati dari gembala yang mencari domba yang hilang. Dan hal yang sama terjadi pada waktu perempuan mencari dirham yang hilang. Di ayat yang ke-8 dari Lukas 15 adalah, atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham, 10 mata uang perak. Jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya.
Saudara, perumpamaan pertama bicara tentang gembala yang sudah punya attachment hatinya kepada dombanya, bukan sekedar bisnis. Yang kedua tentang perempuan. Kenapa perempuan, saudara? Waktu saya merenungkan, saya sampai kepada konklusi ini. Beberapa ahli Alkitab memberikan arti perempuan itu Roh Kudus. Tapi saya mengambil hal praktisnya aja. Saudara, kalau anak saya mainannya hilang di rumah, dia yang main, dia yang menghilangkan, dia tanya sama papanya. Luar biasa kan anak-anak? Ya, Pak, mainan saya di mana? Gitu loh. Saya selalu jawab, loh, yang main itu siapa? Apa kamu kira papa ikut main mainan kamu? Kira-kira gitu. Dia bilang enggak. Tapi siapa tahu papa tahu. Oke? Saya selalu katakan ya dicari. Kalau yang hilang itu ya dicari. Oke? Dia enggak puas dengan jawaban itu. Dia pergi ke mamanya. Tempat yang baik untuk mencari. Dia bilang sama mamanya, Ma, mainanku hilang. Mama bisa enggak? Mama tahu enggak di mana? Nah, kalau mamanya jawabannya berbeda dengan papanya. Dia bilang, terakhir kamu main di mana? Mama kemarin masih lihat tuh mainan. Enggak tahu, papanya enggak pernah lihat apa-apa, saudara. Ya, Mama masih lihat kemarin kamu main di sini. Coba ingat-ingat, terakhir kamu main di mana? Setelah dari sana kamu bawa kemana? Oke? Wanita lebih cermat cari barang hilang. Oke? Saya sering kali kehilangan kunci mobil, saudara. Ya. Dan selalu kalau saya kehilangan kunci mobil, saya tanya istri saya, kunci mobil di mana? Dan jawabannya klasik, saudara. Yang terakhir pakai siapa? Oke, saya tahu, saya bilang, yang itu saya nggak usah dikasih tahu, saya masih ingat. Yang saya nggak ingat taruhnya di mana, loh kan? Saya yang taruh terakhir, istri saya yang bisa temukan. Itu luar biasanya, oke? Jadi saya cenderung untuk mengartikan yang perumpamaan yang kedua ini, Tuhan mau bicara seperti seorang perempuan, dia cermat, dia teliti. Dan yang luar biasa, di perumpamaan yang kedua ini dikatakan, dia nyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, perhatikan baik-baik, sampai ia menemukannya, Bukan juga sampai dia capek, sampai dia menemukannya. Perumpamaan yang pertama, gembala kepada dombanya, dia tinggalkan 99, cari satu sampai dia menemukannya. Kata-kata yang persis sama, saudara. Nah, saudara, saya merenungkan, kenapa Tuhan Yesus kasih 3 perumpamaan untuk hal yang sama. Bukankah ini redundant? Apa untuk membuat Alkitab lebih tebal? Apa membuat supaya guru sekolah minggu punya lebih banyak bahan? Minggu ini cerita dirham yang hilang, minggu depan cerita domba yang hilang, minggu depannya anak yang hilang. Apa itu? Saya percaya ada maksud Tuhan, saudara. Karena ketiga perumpamaan ini menekankan hatinya Tuhan. Di perumpamaan yang berikutnya, saudara, dikatakan bahwa Yesus berkata lagi ada seorang punya 2 anak laki-laki. Ya, nah saudara, Alkitab tidak pernah berbicara bahwa ada seorang yang hilang. Kita bilang seringkali yang bungsu hilang. Tapi kalau kita pelajari baik-baik, yang bungsu dan yang sulung sama-sama hilang. Yang bungsu hilang di luar rumah, yang sulung hilang di dalam rumah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, Yesus katakan ada 2 anak laki-laki. Nah, kalau di 2 perumpamaan yang pertama, gembala yang baik cari dombanya sampai kemana-mana. Perempuan itu cari di rumahnya, nyapu di kolong, cari sampai dapat. Bapak yang baik, dia menunggu anaknya untuk pulang. Di ayat yang ke-20 dikatakan begini, ketika ia, anak bungsu ini, masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Satu-satunya alasan kenapa dia bisa melihat padahal anak bungsunya masih jauh adalah karena setiap hari, setiap pagi dia bangun dan yang pertama dia lakukan adalah melihat
di mana anak itu pergi meninggalkan rumah. Dia tidak pernah tahu kapan anak itu pulang, tapi dia selalu tunggu anak itu kembali. Itu berbicara tentang hatinya. Saudara, kita tahu kisahnya, anak bungsu ini minta warisan yang seharusnya belum sempat, belum seharusnya dia boleh terima. Bapaknya masih sehat, mungkin itu pikirannya, bapakku tambah tua tambah sehat. Semakin tua dia mulai fitness, semakin tua dia jaga makanan, cek darah semua baik-baik. Ini pemikirannya yang bungsu, kapan dapat warisan, oke? Nah, yang luar biasa, setelah dia dapat warisan tanah dijual, dia pergi. Artinya dia suka duitnya bapaknya, dia nggak suka bapaknya. Oh, ini anak luar biasa, saudara. Dia nggak suka sama bapaknya, makanya dia pergi bawa apa yang dia suka, duitnya bapaknya. Tapi pada waktu dia masih jauh setelah dia kembali, saudara. Dari mana dia kembali? Dia kembali setelah dia bekerja di kandang babi. Saudara perlu mengerti konteks orang Yahudi. Orang Yahudi tidak sentuh babi, saudara. Dia tidak makan babi, saudara, di tanah Israel tidak boleh ada babi. Ya, kotoran babi. Tapi yang luar biasa, saudara, saya menemukan ada peternakan babi di Israel, saudara. Oke, saudara katakan, masa ada Pak? Ada. Peternakannya luar biasa, saudara, kotorannya tidak nyampe jatuh ke tanah Israel. Ya, kalau jatuh itu enggak kosher. Selama enggak jatuh, enggak apa-apa. Selama bukan mereka yang pelihara, mereka pakai bangsa lain yang pelihara. Sebagian besar orang Thailand, saudara, pelihara babi di Israel. Dan konon katanya, ini enggak tahu kebenarannya. Babi yang dipelihara di Israel, dagingnya lebih enak. Konon. Oke, tapi mereka enggak makan babi, saudara. Kalau saudara terserah, saudara mau makan. Oke, alright, bukan itu fokus kita, oke ya, ya. Nah, setelah, saudara bayangin, anak ini pulang, ketika masih jauh, bapaknya nunggu dia. Itu yang dilakukan oleh bapak itu setiap hari, menunggu anaknya pulang. Saudara, saya percaya ketiga perumpamaan ini menggambarkan hatinya Tuhan. Saudara, Tuhan berikan kuasa kepada gerejanya untuk pergi dan mencari. Saudara, banyak gereja yang memakai perumpamaan yang ketiga dan mengatakan biarlah anak bungsu itu pulang. Kalau sudah pulang kita sambut baik-baik di gereja. Kita kasih party yang paling hebat di gereja. Kan kita nggak perlu keluar sana. Kalau mereka memang sudah waktunya diselamatkan, mereka datang sendiri kok. Kalau Tuhan mau mereka selamat, mereka pasti selamat kok. Ngapain kita pusing-pusing keluar? Saya percaya Tuhan memberikan ketiga perumpamaan itu untuk memperlihatkan. Yang pertama, hati Tuhan itu untuk nyari, saudara. Dia bekerja, tetapi dia tidak pernah memaksa. Itu sebabnya anak yang terhilang harus kembali dan mengatakan, aku mau. Itu yang perumpamaan ketiga katakan. Yesus tidak pernah maksa orang untuk mengikut dia. Dia menunggu dalam konteks itu, saudara. Untuk orang yang terhilang itu untuk kembali. Tapi bagaimana mereka bisa kembali? Karena ada yang pergi cari, saudara. Itu tanggung jawab gereja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan ketiga perumpamaan ini. Saudara, hati Tuhan sejak awalnya, sejak manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, manusia yang jatuh dalam Tuhan, dari Tuhan tidak cari Tuhan. Yang mencari itu yang kehilangan.
rupanya manusia yang kehilangan Tuhan, nggak sesungguh-sungguh Tuhan merasa kehilangan. Tuhan lebih kehilangan Adam daripada Adam kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Adam malu tapi nggak mau. Dia kan malu saudara karena dia jatuh dalam dosa. Yang cari Adam itu Tuhan, bukan Adam cari Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Yang cari saudara dan saya itu Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan. Karena kasihnya jauh lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan. Nah saudara, bagian daripada kedua dari setiap perumpamaan ini, kalau kita melihat yang pertama adalah hatinya Tuhan. Dia mencari sampai dia temukan. Karena hatinya sama seperti gembala yang mencari, sama seperti perempuan yang mencari, sama seperti bapak yang menunggu. Bagian yang kedua dari perumpamaan itu, semuanya berbicara tentang sukacita sewaktu yang hilang itu ditemukan. Di ayat yang kelima, kembali ke perumpamaan yang pertama dikatakan, kalau ia telah menemukan domba itu, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Perhatikan baik-baik, dengan gembira. Saudara, pada waktu gembala menemukan domba, nah bayangan kita selalu, kenapa itu diletakkan di atas bahu? Karena dombanya itu lucu, kecil, kayak papi, anjing kecil saudara di rumah. Itu gambaran saudara. Dinaikkan di atas bahu, lucu. Saudara, perumpamaan ini tidak pernah mengatakan dombanya kecil. Kalau domba tersesat, yang pertama dombanya bisa besar. Saudara pernah coba angkat domba? Domba itu berat saudara. Yang kedua, kalau dia tersesat, dia masuk ke selokan, dia bau. Oke? Ini bukan anjing kecil saudara yang nyalon setiap minggu di PTC. Oke? Itu gambaran kita domba yang hilang. Artinya begini saudara, pada waktu kita terhilang, we are not as cute as we thought. Kita ini tidak selucu yang kita bayangin. Oke? Karena kasihnya, ini gambaran tentang kasih Tuhan, bukan cute-nya domba. Karena kasihnya dia panggul domba itu dan dia pulang dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacita bersama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Itu hatinya Tuhan. Di perumpamaan yang kedua, pada waktu wanita ini nyapu dan menemukan, dikatakan kalau ia telah menemukan dirham yang hilang itu, kembali sama saudara, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya persis sama, dan berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Nah ayat yang ke-10 ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar. Ayat 10 ini bunyinya begini. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, itu sebabnya kita mengatakan satu orang bertobat. Malaikat sorga seluruhnya bersukacita. Ya, statement itu jadi biasa buat orang Kristen. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita mengerti sebenarnya apa yang dikatakan oleh ayat ini, terjemahan bahasa Gerikanya lebih cocok ke terjemahan bahasa Inggris yang ada di bawah. Dikatakan, so I tell you there is joy before the angels. Ada sukacita di hadapan para malaikat. Itu adalah cara orang Ibrani untuk berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu berada di hadapan para malaikat. Ayat ini mengatakan pada waktu ada satu orang bertobat, yang ada di depan para malaikat itu penuh dengan sukacita. Karena konteksnya yang paling senang ini adalah yang bawa pulang domba,
bukan teman-temannya, saudara. Teman-temannya belum tentu terlalu senang, benar gak saudara? Siapa yang paling senang adalah yang buat pesta. Yang buat pesta adalah wanita yang ketemu, yang buat pesta adalah gembala yang ketemu domba. Yang paling senang di surga bukan malaikat, saudara. Malaikat ketularan sukacita dikatakan ada sukacita yang ada di hadapan para malaikat itu. Dan pribadi yang ada di hadapan para malaikat itu adalah Tuhan. Dan Tuhan begitu bersukacita hanya satu orang bertobat. Dia begitu bersukacita, dia buat pesta dan yang lain isi surga ikut bersukacita. Saudara, setiap kita perlu punya bayangan yang baru. Kalau kita melihat satu orang bertobat, saudara, seluruh surga bersukacita karena pemilik surga bersukacita. Anaknya satu lagi kembali. Mari kita lihat perumpamaan yang ketiga. Dikatakan, dan ambillah anak yang tambun itu, kata bapaknya kepada para pegawainya. Marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Saya ingin tanya kembali, yang membuat seluruhnya bersukacita siapa, saudara? Karena bapaknya bersukacita. Bapaknya yang punya inisiatif untuk buat pesta. Nah kemudian saudara, di ayat 28 terjadi percakapan, terjadi pembicaraan antara bapak dengan anak sulung yang baru kembali dari ladang. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, dia tidak mau ikut bersukacita. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Kembali kepada awalnya, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena ada orang Farisi dan ahli Taurat yang menggerutu, yang bersungut-sungut karena Tuhan Yesus terlalu sering kumpul dengan orang berdosa. Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada mereka, aku punya dua golongan anak, sama-sama terhilangnya. Yang satu terhilang di luar, yang satu terhilang di dalam. Dan pada waktu yang terhilang di luar mau kembali, yang terhilang di dalam yang protes. Pada waktu Tuhan Yesus spend time dengan golongannya Matius, Sakeus, maka golongan orang-orang Farisi mulai protes. Dan ini yang dikatakan oleh anak sulung, ini dalam perumpamaan ini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan kata belum pernah. Anak sulung ini mentalitasnya adalah belum pernah, never. Saudara, saya ingin tanya sama saudara, kira-kira pernyataannya benar enggak ya? Aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Saudara, kalau ada anak saudara datang sama saudara mengatakan gini, Papa, seumur hidup aku belum pernah melanggar perintah Papa. Saudara jawab apa? Sebentar, saya pikirin. Betul ya, sepanjang umur hidup kamu enggak pernah melanggar perintah Papa. Saya punya 4 anak saudara. Menurut pengalaman saya, keempat-empatnya sudah pernah melanggar berulang kali. Gitu ya. Jadi 4 macam nih saudara. Saya nggak tahu apakah saya kurang banyak untuk mengambil kesimpulan dari 4. Tolong kalau saudara punya lebih dari saya, beritahukan ada nggak yang selalu tidak pernah melanggar perintah saudara. Jadi saudara, apa yang dia katakan itu karena kemarahannya dan karena dia melihat dirinya sangat berbeda dengan adiknya. Kira-kira seperti itu. Nah saudara, yang luar biasa adalah ini terjadi, sudah pesta saudara, bapaknya keluar, ngajak yang sulung ini untuk masuk. Yo nak yo ikut pesta. Ini sebentar lagi babiku, oke, jangan babi guling, oke, kambing, oke, ini orang Yahudi saudara, oke, ini perlu oke, kambing gulingnya udah mau mateng ini.
Haleluya. Ya, anak yang sulung tidak mau masuk, saudara. Bahkan perumpamaan ini diakhiri terbuka. Artinya kita nggak pernah tahu anak sulungnya join apa enggak, kita nggak pernah tahu. Sebenarnya, saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, aku juga invite kamu loh. Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang Farisi dan ahli Taurat? Ada orang yang mengatakan begini, Tuhan Yesus itu mengasihi orang berdosa, pemungut cukai, tapi benci sama ahli Taurat. Enggak benar, saudara. Tuhan Yesus mengasihi ahli Taurat, orang Farisi. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus membenci dosanya, tapi mengasihi pribadinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, hey, aku mau spend time dengan orang berdosa karena mereka mau datang kepada aku. Aku memberikan invitasi yang sama. Aku memberikan undangan yang sama untuk kamu. Terserah kalau kamu masuk, it's good. Kita punya party, kita punya celebration, kita punya perayaan sama-sama. Ya. Nah, saudara, anak sulung punya mentalitas aku enggak pernah terima ini, aku enggak pernah ini. Bapaknya ngomongnya begini, saudara. Ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Anaknya mengatakan, engkau enggak pernah. Bapaknya mengatakan, aku selalu. Saudara, itu gambaran Tuhan. Dia selalu menyertai kita, dia selalu mengasihi kita, dia selalu. Kalau kita jadi self-righteous, kita merasa kita yang paling hebat. Kita merasa bahwa aku enggak pernah enggak taat. Are you sure? Apa benar kita nggak pernah nggak taat? Tapi jawaban bapaknya adalah, aku selalu sama-sama dengan aku. Jawaban anak sulung mungkin, so what kalau kamu selalu sama-sama dengan aku? Yang aku mau kan, nah perhatikan baik-baik. Masalah anak bungsu dan anak sulung sama, saudara. Yang dia inginkan adalah kambing domba properti bapaknya. Anak bungsu melakukan dengan cara yang lebih kasar, dia minta. Anak sulung dengan dongkol dalam hati, dan sama aja sebetulnya itu yang dia minta. Itu sebabnya pada waktu bapaknya mengatakan, engkau selalu sama-sama dengan aku, yang sulung mengatakan, so what gitu ya. Kalau cuma sama-sama dengan kamu, apa hebatnya gitu. Sama-sama terhilang. Itu sebabnya perumpamaan yang terakhir Tuhan Yesus ingin beritahukan kepada kedua golongan ini, address yang satu dan mengatakan, aku sayang sama pemungut cukai, aku juga sayang sama kamu. Yuk masuk pesta sama-sama. Dan perumpamaan itu ditutup di sana. Artinya perumpamaan itu memberikan undangan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu pun kalau engkau mau masuk, aku menerima engkau. Saudara, itu hatinya Tuhan. Saya ingin menutup dengan 2 ayat di dalam Lukas pasal 19 yang bercerita tentang Sakius. Saudara, Sakius ini orang pendek, saudara. Oke? Dia pemungut cukai. Nah, satu kali ada seorang hamba Tuhan khotbah tentang Sakius. Tapi karena capek, saudara, capek banyak pelayanan hari Sabtunya, dia mulai dengan kata-kata yang salah. Dia bilang begini, satu kali Lazarus, pemungut cukai, mengetahui bahwa Yesus akan datang ke Yeriko. Ya, awalnya jemaat tidak sadar. Terus tambah lama Lazarus diundang, terus kemudian ada jemaat yang nyenggol sebelahnya. Rasanya ada yang keliru deh. Bukan Lazarus, siapa namanya? Teman sebelahnya bilang Sakius, gitu ya. Terus kemudian pembicaraan itu didengar sama pendetanya. Tapi sudah cerita panjang, Lazarus sudah keluar 10 kali, saudara. Dan sekarang Lazarusnya sudah di atas pohon. Terus gimana caranya? Lazarusnya sudah di pohon. Kemudian pendeta itu mengatakan, maka datanglah Sakius. Dan Sakius melihat ke atas pohon dan mengatakan, Lazarus turun. Itu tempatku. Sebentar lagi Yesus akan datang. Nah, setelah cerita itu, ayat ini saudara, setelah Lazarus turun dari pohon,
Dan Sakius naik ke pohon. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dan Lazarus sudah turun dari pohon, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah saudara, apa yang Yesus katakan ini, enggak lazim, enggak umum. Mungkin untuk banyak di antara kita mengatakan tidak cerdik. Kenapa? Karena Lazarus ini, Sakius ini dibenci oleh orang Yahudi, saudara. Oke. Nah saudara, Yesus bisa pura-pura nggak kelihatan. Oke. Yesus bisa lebih berhikmat mungkin kalau menurut saya untuk bilang begini sama Petrus. Petrus, itu orang hatinya udah terbuka. Tapi kamu nanti ya kalau saya habis lewat, kamu hubungin dia. Cari nomor teleponnya, kamu SMS, nanti ketemu aja di penginapan, malam-malam nanti. Oke, saya mau layani si Sakius. Tapi Tuhan Yesus frontal, saudara. Tuhan Yesus pergi ke pohonnya Sakius. Kalau saya pergi ke pohon yang lain, saudara. Dia bilang, Sakius, turun, aku harus nginep di rumahmu. Wow, bad statement. Benar gak saudara? Ini donatur yang selama ini support pelayanan Yesus bisa mengatakan, oh sorry Yesus kalau engkau nginep di rumahnya Sakius, support berhenti. Sorry ya. Ini udah terlalu vulgar engkau. Saudara bisa bayangin gak? Apa yang diamati oleh orang-orang di Yeriko. Men, ini toh yang kita ngikutin. Ketemu pengungut cukai, dia minta tinggal di rumahnya. Saudara, kasihnya Tuhan itu radikal, saudara. Dan yang ayat yang 10, ini ayat yang sering kali kita dengar. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Model kayak Sakius yang mungkin saudara benci, Tuhan tetap mengasihi. Bahkan dia buat pernyataan frontal di muka umum. Aku mengasihi yang ini. Saudara, kalau saudara politisi, saudara bisa kehilangan suara. KTP yang dikumpulkan bisa semakin sedikit, saudara. But Jesus just doesn't care. Karena itu hatinya dia. Di mana kita hari ini, saudara? Saudara, saya merenung. Ada beberapa yang sempat mungkin tuduhan yang saya sempat terima sebagai hamba Tuhan. Tapi tuduhan yang satu ini belum pernah, saudara. Saya belum pernah mendengar orang mengatakan, oh iya Pak Beni teman orang berdosa. Belum pernah, saudara. Karena kasih saya nggak radikal untuk orang yang terhilang. Bagaimana dengan saudara? Apakah orang berpikir kita begitu radikal mengasihi dan orang melabel saudara teman orang berdosa? Nah saudara, apa yang ada dalam kekristenan hari ini? Seperti ini, saudara. Ada yang suka kumpul karena suka dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Yesus tidak seperti itu. Yesus kumpul sama mereka tanpa mengikuti dosa mereka. So amazing. Dikatakan mereka ini suka datang kepada Yesus. Saudara, sebagian dari orang percaya mengambil ini untuk cari kesempatan untuk yes, memangnya saya suka, ya anggap deh saya mengasihi orang berdosa dan mengasihi apa yang mereka lakukan sebenarnya. Tetapi di satu sisi ada golongan kita, mungkin lebih banyak kita di dalam ruangan ini seperti itu adalah saya tidak setuju dengan dosanya, saya tidak setuju dengan perbuatannya, itu sebabnya saya nggak bisa dekat dengan dia. Yesus yang sangat kudus bisa berteman dengan orang berdosa. Saudara, gereja Tuhan, saya percaya ini adalah masanya bahwa kita bukan mau menerima orang berdosa pada waktu dia datang ke gereja. That's good.
that's good. Kalau ada orang berdosa, saudara terima, it's good. Tapi bagaimana gereja Tuhan, kita actively berteman, spend waktu, bagi hidup buat orang yang orang lain mengatakan, oh yang itu udah nemen. Saudara, kita punya teman-teman yang tidak separah Sakeus, saudara. Saya ingin katakan, saudara, mungkin kalau Sakeus itu sudah levelnya udah luar biasa, menjengkelkan. Berapa banyak teman-teman kita yang kita apapun alasannya, kita nggak pernah share. Sambil tim musik maju ke depan, saya ingin share satu kesaksian, saudara. Saudara, saya punya teman dari Malaysia, saudara. Dia tinggal di Johor Bahru. Dia sempat datang ke Surabaya, saya sempat mengunjungi dia di Johor Bahru, teman rekan kerja, saudara. Sudah lama, saudara, lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada waktu saya ada di Johor Bahru, saya merasa bahwa saya perlu share. Tapi teman ini teman bisnis baru, saudara. Saya berpikir kalau saya langsung share ini apa enggak terlalu ofensif. Pemikiran saya yang bijaksana, saudara. Ini ofensif, nanti tunggulah kalau lebih dekat dan lain sebagainya. Dan kemudian saya enggak jadi share, saudara. Setelah saya pulang, saudara, 3 bulan kemudian. Ini yang jarang terjadi di Malaysia, saudara. Orang ini ditemukan mati di mobilnya. Dibunuh. Pada waktu saya dengar itu, saya dengar dari seorang teman yang sama-sama kenal dengan orang ini. Dan dia katakan, Ben, teman kita ini mati di Johor Bahru, di area aman, di area elit Johor Bahru. Di mobilnya pagi-pagi, dia tertembak mati. Pada waktu saya dengar itu, yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya, kenapa saya tidak share? Kenapa saya tidak bagikan Injil? Yang saya perlu lakukan sebenarnya hanya kasih tahu apa yang Tuhan lakukan buat saya. Apakah itu dia mau terima? Itu bukan urusan saya. Tapi saya merasa, nanti dia pikir saya terlalu apa. Sebenarnya jawabannya karena saya tidak terlalu mengasihi dia. Saya mengasihi reputasi saya lebih daripada saya mengasihi dia. Saudara, pertanyaannya hari ini adalah, apa benar kita punya kasihnya yang Tuhan punya? Domba itu dicari sampai ketemu sama gembalanya. Uang itu dicari sampai ketemu, itu yang perumpamaan ini katakan. Sedangkan mungkin kita bukan sekedar cari, sekedar ngomong aja kita mengatakan, sudahlah. Kita punya 10 alasan yang baik kenapa kita tidak perlu ngomong. Tanpa kita mengingat satu alasan yang luar biasa karena Tuhan Yesus sudah mati untuk orang itu. Hari ini biar kita dapatkan hatinya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah maksa, saudara. Tapi biar kita dapatkan hatinya Tuhan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri sambil kita